Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Halifah Rafi dengan NIM 220290111. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan kalkulus. Eh, Pada mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Arnelis MSI. Apa itu kalkulus? Kalkulus dari bahasa Latin calculus artinya batu kecil yang dipakai untuk menghitung. Menghitung. Nah, dahulu kala bangsa Romawi menggunakan batu-batu kecil untuk melakukan perhitungan. Kalkulus bisa dibilang cabang ilmu matematika yang mencakup tentang limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Kalau diingat kembali, geometri adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Aljabar, ilmu yang mempelajari operasi dan penerapan untuk memecahkan persamaan. Kalau kalkulus, ilmu yang mempelajari tentang perubahan. Emang benar katanya kalkulus menjadi pintu gerbang menuju pelajaran matematika lainnya. Benar banget. Ahli geologi menggunakan kalkulus untuk memprediksi terjadinya bencana. Nah, adapun bidang-bidang yang menggunakan ilmu kalkulus dalam penerapannya, yaitu bidang keuangan. Bidang keuangan menggunakan kalkulus untuk mengevaluasi nilai saham dan mengukur fisikal investasi. Pada bidang IT, semua pesawat dilengkapi dengan GPS agar tidak sesat dan panel-panel instrumen pada kokpitnya akan memberitahu arah tujuannya, kecepatannya berapa, sampai tinggi pesawat. Pada bidang teknik, kalkulus bisa dipakai untuk menghitung panjang kabel agar bisa dihubungkan dengan substansi yang berjauhan. Selain itu, penerapan dari kalkulus bisa digunakan untuk mengetahui kekuatan tarik kabel pada jembatan. Pada bidang biologi, kalkulus digunakan untuk menghitung pertumbuhan bakteri ketika variabel yang mempengaruhi pertumbuhannya tersebut diubah. Nah, adapun periode-periode perkembangan kalkulus yaitu adanya zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Siapa sih yang pertama kali mengembangkan kalkulus? Pada zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Pada papirus Moska, Mesir, perhitungan volum dan luas yang menjadi fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali. Akhirnya, pada papirus tersebut, orang Mesir mampu menghitung volum piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, pada tahun 499, Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan tersebut membuat Bhaskara II India pada abad ke-12 mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal teorema Rolle. Sekitar tahun 1000 Masehi, matematikawan Irak yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika, beliau mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, Persia Saraf al-Din menemukan turunan dari fungsi kubik, dan pada abad ke-14,
Madhav menjelaskan kasus khusus dari Deret Taylor bersama matematikawan lainnya. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seki Kowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Walsh dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus, dan juga ada James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus. Nah, akhirnya Newton dan Leibniz mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, dan beliau menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu. Sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Dan beliau yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan yang sering dipinjamkan kepada beberapa anggota Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah. Dengan Newton memulai dari turunan, sedangkan Leibniz memulai dari integral. Akhirnya, baik Newton maupun Leibniz sama-sama mendapatkan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Newton menamakan dengan The Science of Fluxions, sedangkan Leibniz memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus. Sejak saat itulah, banyak matematikawan yang memberi kontribusi terhadap pengembangan kalkulus. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.